Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Pegawai Sukses. Saya doakan semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tips tentang budidaya cabai jamu yang bisa kita gunakan sebagai peluang bisnis untuk kita semuanya. Terutama teman-teman yang saat ini berada tinggal di pedesaan dan mempunyai pekarangan tanah yang cukup luas. Ternyata di antara kita semua masih ada rasa bingung antara cabai jamu dan cabai rawit. Saya ingin mengulas sedikit tentang apa itu cabai jamu. Ternyata ada beberapa teman yang belum mengetahui tentang apa itu cabai jamu atau cabai Jawa. Teman-teman, cabai jamu masuk golongan tanaman yang merambat seperti sirih. Dia hidup menggunakan pohon penopang sebagai lanjaran, bisa menggunakan kayu randu atau kayu yang lain, yang penting dia bisa merambat. Sebelum video ini berlanjut, silahkan buat teman-teman untuk like, share, dan subscribe agar kami tetap bersemangat untuk memberikan info seputar cabai jamu. Populasi cabai jamu saat ini sebagian besar berada di Pulau Jawa dan Pulau Madura serta di Pulau Bali. Juga tidak menutup kemungkinan berada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi juga banyak terdapat tanaman cabai jamu. Cara mengembangkan cabai jamu menggunakan biji atau juga bisa menggunakan batang yang diambil dari batang induk. Namun yang lebih populer, perbanyakan cabai jamu menggunakan batang dari pohon induknya. Pertama, kita membuat benih cabai jamu, yang kemudian apabila benih cabai jamu tersebut sudah tumbuh dengan baik, kita pindahkan pada lahan yang sudah terdapat lanjaran yang sudah tumbuh sebagai naungan. Tanaman cabai jamu mulai ditanam sampai berbuah berkisar antara 6 sampai 8 bulan. Maksudnya 6 sampai 8 bulan itu sudah bisa mulai dipetik, tergantung dengan karakteristik kesuburan tanah dan perawatannya. Cabai jamu atau cabai Jawa dapat tumbuh subur dengan tanah yang gembur, lalu kemudian pemupukan yang baik, kecukupan ketersediaan air, dan penyemprotan yang rutin. Cabai Jawa atau cabai jamu bisa tumbuh dengan subur pada tanah dengan ketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Namun itu juga tidak mutlak, karena saya melihat beberapa tempat dengan ketinggian di bawah 100 meter di atas permukaan laut juga bisa tumbuh dengan baik. Cabai jamu yang sudah berproduksi dengan baik dilakukan pemetikan antara 10 sampai 15 hari sekali, tergantung dengan situasi kondisi cuaca panas atau cuaca hujan. Cabai jamu yang sudah dipetik lalu kemudian dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari atau dilakukan dengan pengopenan, dan kita bisa menjual cabai jamu dengan kondisi kering. Namun
cabai jamu juga bisa dijual dengan kondisi basah. Teman-teman, cabai jamu ini masuk golongan rempah-rempah yang saat ini, sejak zaman dulu sampai saat ini, rempah-rempah ini sangat digemari oleh negara-negara di Eropa. Nah, itulah beberapa perbedaan antara cabai jamu dengan cabai rawit. Karena saya mendapat beberapa pertanyaan di kolom komentar, apa perbedaan cabai jamu atau cabai Jawa dengan cabai rawit. Dan teman-teman, menurut pengalaman pribadi saya bahwa dalam satu pohon cabai jamu akan mendapatkan kurang lebih antara 2-4 kg cabai jamu kering dalam setahun. Bagi teman-teman yang ingin mengembunkan cabai jamu, mungkin akan bertanya bagaimana pemasaran cabai jamu itu sendiri. Dan menurut pengalaman saya juga bahwa pemasaran cabai jamu saat ini sungguh sangat mudah sekali. Bahkan saya melihat cabai jamu ibarat emas yang berwarna hitam, karena dalam nilai gram pun dihitung sesuai dengan harga cabai jamu. Harga cabai jamu pernah tembus hampir 100.000 per kilogram, namun juga pernah mencapai titik terendah kurang lebih antara 25.000 per kilogram. Namun saat ini harga cabai jamu mulai stabil kembali di kisaran 60.000 per kilogram. Dan ini sebuah peluang dan sekaligus sebuah tantangan bagi teman-teman yang ingin mengembunkan cabai jamu di sekitar pekarangan rumah, atau bahkan dalam skala besar cabai jamu bisa dikebunkan. Karena komoditas cabai jamu ini sangat mudah dalam pemasarannya. Lalu untuk apa sih sebenarnya cabai jamu ini? Cabai jamu ini menurut informasi yang saya terima digunakan dalam industri kosmetik, industri jamu yang tersebar banyak di seluruh Pulau Jawa dan Madura. Bahkan cabai jamu ini juga diekspor ke luar negeri, terutama ke negara India. Dan Eropa pun sangat berminat dengan produk cabai jamu ini, karena sejak zaman penjajahan Belanda, rempah-rempah dari Indonesia banyak digemari oleh negara-negara Eropa. Dan kalau kita tanam cabai jamu, artinya apa? Artinya kita tanam sekali tapi akan panen berkali-kali. Ini adalah suatu budidaya yang menurut pengalaman saya secara pribadi sungguh sangat menguntungkan. Dengan jarak tanam yang ideal 2 kali 2 meter, artinya dalam 1 hektar akan terdapat kurang lebih 2.500 pohon cabai jamu. Asumsi per pohon paling kecil 2 kg, maka dalam 1 hektar bisa dipanen 5 ton cabai jamu dalam 1 tahun. Bisa dihitung kalau harga cabai jamu 50.000 per kilogram, maka dalam 1 hektar tanaman cabai jamu bisa menghasilkan kurang lebih 300 juta dalam 1 tahun. Suatu hasil yang tidak mengecewakan asalkan kita bisa fokus merawat cabai jamu dengan baik dan benar. Baiklah teman-teman, demikian review saya tentang budidaya cabai jamu. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengembunkan cabai jamu. Dan bagi teman-teman yang ingin mempunyai sebuah bisnis tapi tidak ingin ribet, tidak ingin packing, dan tidak ingin modal yang besar, silahkan cek link deskripsi di bawah ini. Maka teman-teman akan terhubung dengan nomor WA saya atau terhubung dengan website saya, dan saya akan menjelaskan bisnis apa yang bisa teman-teman kerjakan.
So, tetap semangat, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.